Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku Rani Octavia. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang mikro dan makro linguistik. Sebelum kita bahas mikro dan makro linguistik, lebihnya mikro linguistik itu apa sih? Linguistic is scientific study of language, artinya ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Linguistik tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mikrolinguistik dan yang kedua ada makrolinguistik. Mikrolinguistik terbagi menjadi 5. Ada fonologi, morfologi, sintaks, semantiks, dan pragmatik. Apa sih fonologi? Fonologi, how speech sound function. Artinya, fonologi merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. Yang kedua, morfologi, how words are formed. Morfologi merupakan anak cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Yang ketiga, ada sintaks, how phrases and clauses and sentences are formed. Nah, sintaks ini menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan lainnya dengan cara penyesuaiannya. Yang keempat, ada semantik, how words are meaning. Jadi semantik ini menyelidiki nih makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun kontekstual. Yang terakhir, ada pragmatik. How meaning is created by context. Jadi pragmatik itu adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Next, kita akan membahas tentang makrolinguistik. Makrolinguistik terbagi menjadi 6. Yang pertama, psikolinguistik, investigate and describe the psychology process. Yang kedua, ada sosiolinguistik, how language use interact. Yang ketiga, ada neurolinguistik, how and where our plans and our knowledge. Yang keempat, ada discourse, how linguistic use to fulfill context. Yang keempat, ada computative channel. Yang keenam, ada historical, how linguistic change across time. Nah, di sini aku akan menjelaskan psikolinguistik dulu. Psikolinguistik itu adalah penggabungan antara dua kata linguistik dan psikolog. Mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologus yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Next, kita akan membahas sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Subjeknya adalah masyarakat. Pelaku bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi. Menurut Abdul Khair, adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaian dalam masyarakat. Lalu ada neurolinguistik. Dalam ilmu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara otak manusia dan bahasa. Lanjut ada discourse analysis atau analisis wacana. Nah, ini merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana. Kajiannya dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Wacana memiliki arti yaitu kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Next, ada computative channel, adalah bidang antardisiplin yang mengkaji pemodelan bahasa alami dengan statistika dan berbasis aturan dari sudut pandang komputasi. Komputer dapat dipakai untuk menganalisis bunyi bahasa. Dan yang terakhir, ada historical linguistic. Linguistik histori atau historical linguistic ini adalah studi ilmiah tentang bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu, yang berusaha untuk memahami hubungan antar bahasa dan untuk merekonstruksi tahap awal berbahasa. I think enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.